itu Allah memberikan perintah bagi kita. Yang pertama itu kasihilah Tuhan Allah. Kemudian ajarkan, lalu bicarakan, ikat dan tuliskan. Jadi ini kalau kita menggali secara lebih dalam, ini artinya itu bisa menjadi sesuatu yang dimateraikan di dalam rumah kita, di dalam hati anak-anak kita. Nah, perintah ini diberikan kepada orang tua. Yang pertama, jadi orang tua harus dengar dulu perintah Tuhan. Setelah orang tua mendengar perintah Tuhan, orang tua bisa melakukannya. Setelah orang tua melakukannya, orang tua bisa mengajarkan. Tidak mungkin orang tua bisa mengajarkan dia tidak mendengar atau tidak melakukan. Karena anak itu lebih banyak melakukan apa yang dia lihat ketimbang apa yang dia dengar. Saya ulangin ya, anak-anak itu kan peniru ulung. Jadi anak itu lebih cepat melakukan apa yang dia lihat ketimbang apa yang dia dengar. Misalnya saya bilang, ayo dek berdoa, berdoa. Tapi kalau kita tidak berdoa, anak tidak bisa lakukan kan, karena mama, papa tidak menjadi model di rumah. Karena itu orang tua dengar baik-baik firman Tuhan, dengar baik-baik perintah Tuhan, kemudian lakukan. Setelah itu ajarkan kepada anak-anak. Saya dan Pak Sudi sampai saat ini terus belajar menjadi orang tua, dan doa kami satu sama Tuhan. Tuhan, kelak kalau Arlen Anta menjadi ayah, dia meniru Papa Sudi. Kelak Amiko menjadi ibu, dia meniru mamanya, Mama Lena. Itu sebabnya sampai saat ini kami terus belajar menjadi orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kami akan menjadi model untuk anak-anak kami ketika mereka nanti akan berkeluarga, mau jadi papa seperti apa ya, seperti kita. Dan anak-anak itu peniru yang ulung ya. Saya ingat waktu Arlen masih kecil, ada kebiasaan papanya kalau ke toilet itu bawa buku. Setiap ke toilet bawa buku, setiap duduk di WC bawa buku. Pernah kasih tahu ke saya, mah bikin rak buku dong di atas WC ini, di atas ini. Terus saya pikir, bikin rak buku kok di kamar mandi ya, rak buku ya, agak aneh. Nah, ketika anak saya Arlen sudah bisa duduk sendiri, duduk di WC untuk buang air besar, buang air kecil, duduk sendiri tanpa bantuan. Teman-teman tahu apa yang dia lakukan? Dia minta buku. Jadi dia duduk, walaupun dia belum bisa membaca, dia duduk dengan bukunya. Dan buku itu terbalik. Dia ngoceh-ngoceh dengan bukunya, yang dia mengeluarkan kata-kata yang ada dalam dalam memorinya, dia ngomong. Lalu saya pikir, oh, dia meniru papanya. Nah, semakin hari semakin dia besar waktu SD, dan benar dia bawa buku. Setiap masuk ke duduk di WC itu dia duduk dengan buku. Dan akhirnya saya kasih perintah atau kesepakatan bersama, ayo dek, kalau kita semuanya di toilet nanti berlama-lama, pagi hari kita terlambat. Jadi semua yang ke toilet tidak boleh lagi ke WC, tidak boleh bawa buku. Papa tidak boleh bawa buku, Arlen pun tidak boleh bawa buku. Karena tadi anak itu belajar dari meniru ya. Jadi orang tua lakukanlah apa yang pantas, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang selayaknya papa lakukan. Mama lakukanlah apa yang selayaknya mama lakukan. Karena itulah sebenarnya pengajaran yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar berteori, tapi anak melihat pola. Nah, ada teori yang mengatakan tempat makan itu adalah tempat kita mengajar. Kami mempunyai tradisi di rumah itu renungan pagi dan sarapan pagi bareng, dan makan malam bareng. Kecuali kalau papa kena macet atau ada dinas di luar misalnya tidak bisa makan bareng, kami tidak makan bareng. Tapi paling tidak pagi hari kami bersama-sama. Kalau malam bisa makan bareng tuh sama-sama. Dan meja makan itulah tempat kita mengajarkan nilai-nilai. Sambil setelah makan, karena ketika makan televisi tidak menyala ya. Ketika makan televisi tidak menyala, handphone disingkirkan dari meja makan, kami bisa cerita banyak. Nah itu media untuk ajarkan. Seperti tadi dikatakan, ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, tuliskan di pintu rumahmu. Nah itu
kesempatan untuk mengajarkan nilai-nilai kepada anak, kemudian cerita tentang pengalaman-pengalaman rohani kepada anak. Karena kalau pagi hari, renungan pagi itu kan pendek ya, karena semua akan ke sekolah. Tapi kalau malam itu bisa sedikit lebih panjang. Nah, itu tempat untuk mengajarkan. Nah, meja anak yang punya kesempatan makan bersama dengan orang tua, dia akan tumbuh dengan rasa percaya diri yang tinggi. Nah, ini sudah ada pembuktiannya ya. Ada saya baca buku dan saya mendapat pernyataan ini. Sederhana ya, meja makan ini, tempat kita duduk bersama berkumpul di meja makan ini, anak yang punya waktu makan bersama dengan orang tua, dia akan tumbuh menjadi orang yang percaya diri, merasa dikasihi. Ya, sederhana ya, teman-teman ya, meja makan ya, tempat kita makan bareng. Ajarkan berulang-ulang kepada anak kita. Nah, ini posisi orang tua dalam melaksanakan perintah Allah. Orang tua adalah pemegang otoritas. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih perintah ya. Jadi Allah, kemudian Allah pemegang otoritas tertinggi, lalu ada papa, ada mama, disitulah kita pemegang otoritas tertinggi di rumah kita. Kita bisa menetapkan aturan, kemudian mengajar, mendisiplin. Nah, mendisiplin ini juga harus dilihat baik-baik ya. Saya mendisiplinkan anak saya juga harus hati-hati, apalagi sekarang mereka sudah remaja dan dewasa, sudah beda dengan waktu mereka masih usia SD. Nah, ada cara yang kami buat mendisiplinkan anak itu tidak dengan pukulan, tidak dengan teriakan. Jadi ketika kami menetapkan aturan, ini pulang sekolah, kamu cuci tempat bekalmu, kemudian botol minum dicuci, sepatu ditaruh di tempatnya. Kalau malam hari kamu isi botol minum, kemudian tempat makan sudah disiapkan di dapur. Besok pagi mama tinggal mengisi tempat bekal kamu, sehingga pagi-pagi mama nggak cari mana nih tempat bekalnya, mana lunchbox-nya gitu, mana botol minum. Dan itu sudah ada aturannya. Nah, itu dibuat kesepakatan. Kemudian ada juga aturan kami buat, nonton televisi kami hanya weekend. Jadi Jumat dia pulang sekolah kita boleh nonton televisi, Sabtu boleh, Minggu boleh. Hari sekolah itu kita tidak nonton TV dan itu kesepakatan yang kita buat. Nah, waktu ada anak yang melanggar, misalnya dia nonton televisi dan itu bukan waktunya menonton televisi. Lalu saya bilang, karena kalian nonton televisi bukan waktu nonton televisi, apa hukumannya yang kita sepakati? Satu weekend ini kita tidak bisa menyalakan televisi. Nah, kecuali ada hal tertentu ya, misalnya ada kunjungan kunjungan kenegaraan Presiden Amerika yang ditayangkan live, anak-anak mau pengen lihat, oh yuk kita nonton. Atau ada sepak bola, boleh nonton, tapi selesaikan dulu tugasnya. Jadi aturan kita tetapkan, tapi juga ada kelonggaran, artinya bukan kita melonggarkan, tapi kalau ada hal khusus yang memang hanya dilihat satu kali, misalnya final sepak bola dunia, ayo kita nonton. Nah, kalau mereka melanggar, kami disiplinkan. Nggak nonton TV satu kali weekend. Nah, pernah kami 9 bulan lebih tanpa televisi dan akhirnya karena ada pelanggaran terus kita nggak usah nonton televisi, ya kita angkat. Televisi ditaruh di gudang sekitar 9 bulan. Waktu itu mereka masih SD. Nah, kemudian posisi orang tua juga menjadi sahabat ya. Anak saya yang nomor 1 itu pernah cerita ke saya. Waktu dia SMP, dia sekelas dengan ada temennya yang sekarang sudah menjadi penyanyi idol ya, tahun lalu penyanyi idol. Terus dia bilang, Mama, nanti kalau Mama ke sekolah jemput aku mau kenalin. Kenalin siapa? Ada yang aku lagi tembak. Oh, nggak usah kenalin Bang. Tunjuk, kasih kode aja orangnya yang mana gitu, karena masih SMP ya. Terus begitu saya datang dia bilang, Mama nanti lihat cewek yang duduk di tangga yang pakai ranselnya garis kuning. Itu yang aku sedang tembak, Ma. Coba Mama lihat. Saya juga sedikit kepo juga ya. Saya jalan jemput dia, saya amatin cewek itu, oh ini yang ditaksir anak saya.
Nah, jadi sahabat. Kadang-kadang uniknya ada juga yang rahasia yang dia ceritakan. Dia ceritakan tentang kegagalannya kepada saya dan dia menangis. Terus dia bilang begini, Mama, ini rahasia kita berdua ya. Jangan kasih tahu Papa ya. Ya Ma, Mama harus pegang rahasia ini. Bapak Ibu, teman-teman, saya mungkin nggak kasih tahu ya, itu papanya kan. Jadi dalam waktu-waktu tertentu saya kasih tahu. Oh, supaya papa juga bisa tolong dia untuk bertumbuh, tapi bukan untuk mengolok-olok. Nah, untuk anak-anak remaja kita harus menjadi sahabat bagi mereka. Nah, buat kami orang tua yang jadul, kalau teman-teman sekarang ini orang tua milenial ya, kami kan orang tua jadul, kami pun belajar. Ada satu yang kami juga belajar betapa Pak Sudi itu nggak suka sama sekali ngebakso. Terus nggak suka banget nongkrong di roti bakar Edi. Tapi karena kami punya anak remaja, kami harus ada di situ. Jadi mau nggak mau, si papa ini harus turun seleranya. Nongkrong bakso yang mereka bilang, oh ini enak, ayo kita ikut Pak ke sana. Kami ikut. Lalu nongkrong malam-malam ke roti bakar Edi, ayo kita ikut. Karena apa? Karena kami mau menjadi sahabat bagi mereka. Jadi kita nggak bisa lagi menciptakan dunia kita, lalu anak masuk ke dunia kita. Tapi saya dengan Pak Sudi masuk ke dunia anak milenial ini yang mengerti juga selera-selera anak muda. Akhirnya kami ikut juga. Nonton film yang mereka pilih. Ayo kita nonton bareng. Dalam rangka kami orang tua menjadi sahabat. Ada salah satu anak saya bilang gini, Mama, kalau aku suka sama teman, boleh enggak? Oh, suka seperti apa? Saya bilang. Nah, lalu dia ceritalah tentang rasa sukanya. Oh ya, kalau rasa suka itu normal, Dek. Kalau kita diciptakan Tuhan wanita atau pria, suka dengan lawan jenis itu normal. Yang enggak normal itu sukanya dengan teman sejenis, saya bilang. Nah, jadi bisa menjadi sahabat dan bisa juga menjadi pemegang rahasia. Nah, teman-teman, apakah kita juga kita mulus menghadapi ini? Tidak juga, terus-menerus belajar. Satu kali salah satu anak kami juga melakukan kesalahan. 3 anak ini punya pendekatan yang berbeda karena tadi saya bilang sahabat ya. 3 anak ini punya cara yang berbeda. Salah satu anak kami ini sukanya makan. Jadi kalau mau mendisiplinkannya, mau menegur dia dengan makan. Ketika dia buat pelanggaran, kesalahan, saya tahu itu dan saya tangani. Saya tarik napas panjang supaya tidak emosi, saya berdoa lalu saya bawa dia makan. Keluar, kami makan. Setelah makan dia pesan, lahap, dia tanya, Mama boleh nambah? Boleh. Dia mulai curiga. Biasanya kalau disuruh makan banyak ini pasti nanti ada sesuatu. Dan benar, ketika dia udah makan kenyang, saya tegur dia. Dan dia bisa menangis. Meskipun anak laki-laki dia bisa menangis sampai ingusnya keluar, dia minta ampun sama saya. Doakan aku terus Mama. Kami selesaikan di kamar saya dan saya berdoa lalu saya panggil papanya untuk tumpang tangan. Dia berdoa, dia menyadari apa yang dia lakukan. Nah itu sebagai sahabat. Jadi udah nggak perlu lagi dicerita-ceritakan ke orang. Sampai pernah Bapak Ibu satu kali hubungan saya dengan salah satu anak ini jadi agak bukan renggang ya, karena ada masalah yang dihadapin dan kami pulih bersama-sama. Tanda dipulihkan itu saya kasih sesuatu untuk anak saya. Ini Mama kasih sesuatu nak, hubungan Mama dengan kamu dipulihkan. Mama tidak curiga lagi dengan kamu, Mama tidak negatif lagi dengan kamu. Ayo kita bangun kepercayaan bersama-sama. Jadi ada benda tanda kami. Kalau kamu ingat ini, ingat Mama hatinya sudah dipulihkan, kamu juga hatinya sudah dipulihkan. Itu sahabat ya. Oke. Kita lanjut. Relasi yang baik antara orang tua dengan anak itulah menjadi keberhasilan kunci dari komunikasi kita atau bahasa kasih kita yang akan kita bahas nanti. Ini adalah relasi orang tua dan anak itu ada banyak penghalang.
Itu nanti kita akan lihat ya. Tapi ketika kita orang tua bisa mengungkapkan bahasa kasih. Bahasa kasih itu bahasa bahwa anak itu merasa dikasihi, merasa diperhatikan, dan relasi yang baik terbangun antara orang tua dan anak. Dia benar-benar tahu bahwa dia dikasihi. Dikasihi itu bukan karena dikasih fasilitas yang bagus ya teman-teman. Bukan karena dibelikan handphone yang bagus. Tapi dia tahu bahwa dia dikasihi dengan bahasa kasih yang memang dia perlukan. Dan itu anak mengerti. Teman saya pernah cerita ke saya gini. Kalau suaminya pulang itu dibeliin barang-barang mahal. Tapi tidak banyak bicara suaminya. Dia kasih tas yang bermerek dan dia nggak senang ya. Maksudnya dia bilang gini, Ibu Lena, suami saya tuh nggak tahu loh bahasa cintanya dengan saya apa. Saya tuh nggak butuh tas yang mahal, saya nggak butuh tas yang bagus. Saya tuh butuh dia ngomong dengan saya, kemudian menyentuh saya, ajak ngomong lah berdua katanya. Nah itu bahasa kasih ya antara pasangan suami istri. Jadi bahasa kasih ini dalam berelasi dengan sesama juga diperlukan antara suami dan istri. Tapi hari ini kita bahas bahasa kasih dengan anak-anak kita. Berelasi dengan anak-anak kita. Baik itu papa berelasi dengan anak, kemudian mama berelasi dengan anak. Nah ini bahasa kasih itu relasi yang baik terbangun, kemudian anak tahu mereka dikasihi, dan dia bisa mengasihi. Nah inilah anak-anak kita menjadi anak yang tangguh. Saya ada membaca sebuah buku tuh Faith at Home. Jadi iman anak itu, ketangguhan anak itu dimulai dari rumah, dari keluarga kita ya. Jadi dimulai dari bahasa kasih kita, tujuannya anak kita itu mampu menghadapi dunia luar. Nah, bahasa kasih itu kalau secara umum itu ada 5 ya. Physical touch itu sentuhan. Semua anak perlu sentuhan karena sentuhan itu memberikan rasa nyaman. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian ada words of affirmation itu kata-kata. Kemudian quality time, waktu bersama-sama dengan anak, ada gift, ada act of services itu tindakan menolong. Tindakan menolong bukan berarti anak tidak dilibatkan, tapi ada batas-batas usia tertentu anak itu bisa menolong dirinya. Jadi kita mengurangi tindakan menolong kita tadi. Kita akan melihat bagian yang pertama ya. Ini physical touch ini sentuhan. Jadi cirinya itu anak itu terus-menerus suka berada di sekitar kita, menyentuh kita, pegang-pegang rambut kita, kemudian di bahasa komunikasi anak itu dia lebih nyaman itu dengan sentuhan fisik ya, mengkomunikasikan kasih kepada mereka itu lebih dalam daripada memberi mereka pujian, hadiah atau mainan. Jadi dengan pelukan, ciuman, kemudian digendong, bisa juga bergulat, nonton TV bareng, dia dipeluk, dipangku, juga membangunkan anak dengan pelukan. Nah ini usia 12 tahun ke bawah ini masih mulus ya Bapak Ibu teman-teman ya. Tapi ketika nanti usia remaja mereka agak rikuh dipeluk. Masih mau, tapi kadang-kadang kalau kita peluk di tempat umum atau di sekolah kita gandeng itu tidak mau lagi. Karena itu mari kita menabung banyak-banyak pelukan, banyak-banyak sentuhan, physical touch ini selagi anak-anak kita usia 12 tahun ke bawah. Nah, kami di rumah punya punya tradisi kalau papanya pulang itu mereka masih usia SD itu begitu papanya pulang itu main, mereka dipegang, digendong-gendong, kemudian diputer-puter sama bapaknya. Nanti mereka naik tangannya, duanya tangan dipegang, dia naik dari kaki, kemudian ke lutut, ke pinggang, sampai nanti ke bahu papanya. Itu masih kecil bisa kita lakukan ya. Karena mereka masih ringan, papa masih bisa gendong seperti itu. Jadi sentuhan yang berulang-ulang itu dia dipegang-pegang, diputar-putar. Nah itu mereka senang sekali anak-anak. Nah Pak Sudi paling rajin itu kalau pulang karena kan dari segi kekuatan dia lebih kuat ya. Kalau gendong anak puter-puter ke atas itu kemudian kayak di lambung-lambung ditarik-tarik. Nah dia lebih kuat daripada saya. Kalau saya kasih pelukan, gendong. Tapi kalau seperti diputar, menari-menari itu bagiannya Pak Sudi pulang dari kantor. Bahkan kami dulu punya tradisi waktu anak-anak masih SD, saat papa
pulang dari dinas luar kota, setelah beberapa hari tidak ada di rumah, tradisi kami semua kami tidur bareng di kamar saya, satu tempat tidur. Tapi makin gede anak saya sudah nggak cukup kami berlima. Jadi dijejerin gitu berlima itu udah nggak muat. Nah, tapi waktu mereka masih usia TK, SD, kami punya tradisi seperti itu. Saya bilang sama Pak Sudi, bukan hanya saya yang rindu kamu, ini anak-anak ini butuh. Ayo puaskan sama anak-anak, bergulat-gulat, peluk-peluk, dia puas, tertidur anak-anak. Nah, besoknya dia masuk ke kamarnya. Malam dia begitu papa pulang malam atau sore itu semuanya tidur dengan papa. Nah, itu mereka senang sekali. Itu yang mereka tunggu-tunggu ya, tidur dengan papa, tidur dengan mama itu sentuhan yang menyenangkan buat anak-anak ya. Kemudian kita akan melihat kata-kata. Nah, teman-teman, saya salah satu korban produk kata-kata yang negatif di rumah. Karena saya dijuluki waktu itu sama mama saya, ayah saya, ibu saya tidak mengerti kalau saya akhirnya terdampak ya dari kata-kata mereka. Saya selalu dibilang tomboy. Saya dibilang nggak feminin. Saya selalu dibilang tomboy kayak laki-laki, tomboy. Jadi dibatok kepala saya ini memang diciptakan bukan feminim. Sehingga saya menjauhkan diri dari yang pakai bedak, pakai lipstik. Nah, waktu saya ada di pelayanan, saya disuruh pakai bedak ya, lebih rapi gitu. Terus saya ngerasa sulit sekali. Nah, sampai ketika saya dimenangkan, waktu ada satu ibu memuji saya, di situ saya sedikit emosi dengan kata-kata pujian ibu ini. Lalu saya datang ke ibu ini dan saya bilang, ibu kok ibu seperti mengejek saya ya, bilang saya modis, saya bilang gitu. Terus akhirnya dia ngomong, ada apa sih sebenarnya kamu? Nah, lalu saya berdamailah dengan diri saya. Katanya kamu modis, kamu tuh feminim, bukan tomboy. Nah, itulah titik balik saya dimenangkan. Jadi setelah saya dewasa, saya baru merasa saya wanita, saya feminim, dan saya bisa pakai bedak, saya bisa pakai lipstik, pakai pensil alis begitu. Nah, kata-kata. Jadi hati-hati kita dengan kata-kata yang negatif, gendut, pesek gitu kan. Jadi berilah kata-kata yang bisa mengungkapkan kasih, kata-kata sayang, pujian, penyemangat. Jadi kata itu ungkapan kasih ya. Saya pernah tulis di kotak lunchbox anak-anak itu, mama sayang kamu, lalu saya kasih uang di situ. Karena dia akan ada pelajaran tambahan, enggak cukup ya, cuman bekal dari rumah kan. Jadi saya kasih uang paling enggak dia bisalah makan mie ayam di kantin sekolah. Saya tulis di kertas dan dia enggak tahu. Dia pulang dia girang sekali. Ih, mama ya bikin kejutan. Nah, teman-teman, saya kasih berapa di situ? Saya kasih itu uang hanya 12.000 karena mie ayam itu di kantin tuh 12.000. Nah, saya kasih uang 12.000 tuh girang banget mereka. Terus kita puji juga mereka di depan teman. Wah, ini dia kalau masak pinter nih, bantuin mama. Nah, jadi kasihlah kata-kata yang membangun, bikin kejutan-kejutan kecil yang dia merasa dikasihi, merasa surprise banget ya, mama buat begini ya. Kadang-kadang saya datang ke sekolah, saya bawakan dia bekal sedikit, saya datang ke sekolah bawa makanan kesukaannya tanpa dia tahu. Saya titip di satpam, saya bilang, Pak, ini anak saya tadi bekalnya sedikit, tolong bantu Bapak, boleh naik ke atas, titip. Nah, saya kasih surat di situ. Dan itu sering saya lakukan ya, apalagi waktu dia masih waktu kelas 6 SD kan ada pendalaman materi, pulangnya lambat. Kelas 3 SMP, kelas 3 SMA. Nah, itu sering saya buat kejutan-kejutan makanan kesukaannya. Nah, itu tadi kata-kata. Kata-kata itu juga bisa mengoreksi, kemudian bisa juga menegur, tapi tidak menegur atau memarahin anak, membuka rahasianya di depan orang lain. Ya, kita masuk ke bagian yang ketiga ini tentang quality time. Nah, bermainlah sebanyak mungkin dengan anak-anak. Karena anak akan terbuka dengan orang yang bermain dengan dia. Ada orang datang ke kami, ke saya dan Pak Sudi, katanya gini, kok anak saya bisa curhat sama Kak Lena ya, kok saya nggak tahu. Rahasianya apa Kak Lena? Saya bilang, Pak saya bermain dengan anak Bapak. Jadi anak akan terbuka dengan orang yang bermain dengan dia, bukan orang yang menggurui dia.
ada satu gereja yang besar di Jakarta. Bapak ini majelis di gereja, ketua majelis di gereja itu. Dan waktu anaknya ikut retreat salah satu bank swasta, anaknya ini diajak tantenya. Lalu pulang, kami yang layani di retreat itu ya, bukan saya, Mebik ya, dan saya ada di situ. Waktu pulang anaknya ini cerita tentang saya, tentang Kak Lena. Bapaknya penasaran. Lalu bapaknya bilang, kok kamu ikut retreat dari kantornya tantemu, kok ini banget cerita Mebik terus, cerita Kak Lena terus. Terus iya, dia cerita banyak. Lalu dia cari di website apa itu Mebik, ketemu nomor saya. Dia pengen ketemu. Karena yang pengen ketemu bapak-bapak, saya nggak mungkin ya ketemu, bukan muhrimnya. Saya bilang, ya Pak, nanti saya ajak suami saya. Kami bertemu di salah satu mall. Lalu bapak ini cerita, Ibu apa rahasianya kok anak saya kata Kak Lena, kata Kakak Mebik, apa rahasianya? Saya bilang, Pak, saya bermain dengan anak Bapak, saya peluk anak Bapak, makan bareng, saya dengar dia cerita. Jadi ketika saya bermain dengan dia, nasihat-nasihat itu masuk ke telinganya. Oh, saya heran Bu Lena. Tiap tahun gereja kami bikin retreat, tapi nggak pernah se-exciting ini anak saya ikut retreat. Tapi begitu dengan Mebik, luar biasa banget. Bukan Mebik, Pak, saya bilang. Itu karena Tuhan yang menolong kami, mengerti kami semua main dengan anak Bapak. Jadi ada olahraga bersama, jalan bersama, masak bersama, beres-beres ruangan, terus meminta anak membantu mengerjakan pekerjaan rumah bareng-bareng. Nah, itu quality time. Kami hari Sabtu sore itu kadang Pak Sudi masak sama anak laki-laki. Memang nanti dapur berantakan sekali ya, minyaknya pret di mana-mana, lelah juga bersihin dapur. Tapi biarkan mereka, para laki-laki ini ada di dapur, masak, bereksplor, dikasih macam-macam. Tapi itulah quality time. Apalagi sekarang kita ada di dunia yang serba pakai handphone ini, anak-anak sudah sedikit waktu dengan kita karena papa sibuk dengan handphone, mama sibuk dengan handphone, anak pun sibuk dengan handphone. Jadi kesempatan untuk quality time itu sudah berkurang ya. Mari kita ciptakan quality time yang baik. Nah, ini hadiah. Nah, berikanlah kado yang bermakna. Misalnya kasih kenang-kenangan yang juga kita bisa cerita sesuatu dari apa yang kita berikan itu. Terus berikan barang yang eksklusif ya, dipersonalisasi nama mereka. Misalnya kita pernah kasih jaket itu ada bordiran nama mereka. Amiko, Anta, Arlen. Nah, terus bisa juga buat hadiah bareng. Nanti kita bikin apa ya, Dek? Misalnya kami pernah buat kue ulang tahun bareng. Jadi yang ulang tahun itu di atas, tidurlah dia, enggak boleh bantu. Kami bikin sendiri. Kami lihat di YouTube caranya, papa ikut bantu, mama ikut bantu, si adik ikut bantu, kami buat. Nah, itu hadiah ya. Kemudian macam-macam ya, teman-teman bisa lihat di situ buat tempat penyimpanan hadiah, beli alat tulis yang bagus agar mereka bisa juga membuat hadiah menarik untuk orang lain. Nah, kami di pelayanan anak juga selalu memberi yang terbaik untuk anak-anak supaya anak itu tahu dia dikasih. Bapak Ibu, bukan mahal ya, yang terbaik yang dia perlukan ya. Jadi kalau memberi kepada anak itu juga pilih yang baik, yang membuat dia merasa bangga, membuat dia merasa benar-benar dikasihi gitu. Itu hadiah. Tapi jangan sampai hadiah dijadikan apa ya, umpan. Kalau kamu belajar nanti papa kasih hadiah. Kami tidak pernah seperti itu. Kami bilang, kamu sekolah itu untuk kamu. Supaya kelak kamu menjadi orang sukses dan orang bahagia. Kamu sekolah bukan supaya juara satu. Tapi kamu sekolah, mama sekolahkan di sekolah yang baik, papa sekolahkan di sekolah yang baik. Kelak kamu menjadi orang yang sukses dan bahagia. Nah, kalau kamu sukses, kamu bahagia, kamu bisa sharing kepada orang lain. Nah, jadi kalau anak malas belajar, ayo belajar. Nanti selesai belajar, mama belikan es krim. Enggak. Kami tidak pernah melakukan itu kepada anak-anak. Jadi hadiah itu bukan iming-iming supaya mereka belajar dengan baik, enggak. Kamu belajar itu untuk kamu, bukan untuk mama, untuk papa. Mau jadi apa kamu di waktu yang akan datang, sekaranglah kamu tentukan. Mama, papa cuma bisa kasih dorongan, tolong kamu belajar, siapkan, tapi kamu penentunya. Nah, itu kita kasih tahu kepada anak. Jadi hati-hati dengan hadiah ini ya. Kemudian ini tindakan menolong. Nah, kalau usia anak-anak
dia waktu usia TK, kita memang yang menyiapkan. Tapi ketika dia masih sudah usia SD, dia bisa malam-malam siapkan kaos kakinya sendiri, kemudian lihat jadwalnya, bukunya dia rapikan, mama ngapain, papa ngapain, hanya ngecek. Oh sudah benar, kaos kaki sudah benar, kaos kaki sekolah, karena ada kaos kaki sekolah, ada kaos kaki pramuka ya. Jadi kita orang tua tahu hari apa dia. Kemudian buku, oh sudah benar. Jadi kasih anak itu tanggung jawab bahwa kamu bisa deh, rapikan bukunya. Botol minum diisi malam-malam, jangan pagi. Nanti pagi terburu-buru. Nah, jadi dia membantu. Kadang-kadang kalau L1 kan dia belum bisa menutup botol minumnya dengan rapat, kita bantu supaya nanti waktu dibawa ke sekolah tidak tumpah. Nah, jadi anak-anak diizinkan membantu, metik sayur, masak. Memang nanti berantakan ya dapurnya. Tim bersih-bersih terakhir nanti mama itu. Tapi izinkan anak membantu. Nah, puji Tuhan anak-anak kami di rumah yang 2 laki-laki, yang nomor 1, nomor 2 sudah bisa disuruh masak. Dan mereka bereksplor, bisa bikin gurame asam manis, bisa bikin kangkung dikasih saus tiram, macam-macam. Nah, karena dari kecil memang kami libatkan mereka sambil kami berdialog, dia potong-potong sayur sambil saya bilang ini wortel, kalau kamu potong nih bulat deh, bulat ini apa aja yang bulat ya, yang adik tahu. Oh ini mah cincin, jam dinding. Nah itu sambil pembelajaran di rumah ya, dengan saya lah paling banyak. Kemudian menyiapkan sarapan menu kesukaannya. Nah, di rumah kami ada menu kesukaan mereka itu kalau saya buat burger dari daging B2. Kalau malam itu saya siapkan, itu 3 mereka tuh sudah mikirin kapan pagi hari. Kapan pagi hari. Jadi begitu malam saya siapkan burgernya, kalau rotinya saya beli ya, tapi burger itu saya buat sendiri. Saya buat dan mereka tuh udah lirik-lirik. Sampai salah satu anak saya bilang gini, "Mama boleh nggak aku makannya malam aja? Besok pagi aku janji mama aku nggak usah sarapan." Saking dia sudah bernafsu banget dengan apa yang saya buat kan. Kadang-kadang kalau itu bekal sekolahnya, bekal kesukaannya, karena dia sekolah yang bawa ke sekolah itu omnya ya, adik saya ya, punya jemputan. Itu bekal sekolah, dia udah makan pagi karena itu kesukaan, bekal siangnya juga kesukaannya, itu di mobil dia makan. Dan dia saking dia nggak bisa tahan diri dia makan. Sepanjang di sekolah itu dia udah nggak makan. Sudah habis. Dan pulang nanti dia teriak. Aduh aku tadi mau pingsan mama, benar sudah lapar sekali. Loh bekalnya habis. Habis di jemputan pagi-pagi. Nah siapkan sarapan menu kesukaan anak-anak. Nah kemudian tindakan menolong juga membantu pekerjaan yang sedang dikerjakan anak. Misalnya dia mengerjakan tugas sampai malam, bukan saya yang mengerjakan, tapi kami dampingin. Nah kalau menemani anak sampai larut, sampai jam 11, sampai jam 12, itu PR-nya Pak Sudi. Pak Sudi paling kuat. Saya kalau jam 10 belum tidur, kepala saya pusing. Karena saya ada kelainan darah juga ya, HB saya suka turun. Jadi kalau yang banyak nemenin anak belajar, mungkin ada waktunya dia harus begadang, ngerjain tugasnya, atau ada prakarya yang harus dia buat sampai malam. Itu bagian Pak Sudi. Tapi kalau yang menolong pekerjaan ringan atau tugas-tugas sekolah, mengkoreksi itu saya. Ada juga agenda. Ya, anak SD itu biasanya punya agenda. Nah, saya bersyukur banget dikasih Tuhan pendamping seperti Pak Sudi itu menjadi apa ya, lampu lah buat saya. Saya kan orangnya terlalu bersemangat ya, senang pelayanan keluar, ada sedikit orang sakit datang, ada ini datang ini apa ya, terlalu lincah gitu, baterainya alkalin plus. Nah Pak Sudi ini pengingat, Mama boleh di luar banyak-banyak pelayanan, tapi di rumah ini pelayanan utama. Pulang anak-anak jangan sampai tidak dilihat agendanya, jangan sampai tidak ditandatangani. Nah karena Pak Sudi ini orang Jawa ngomongnya lembut tapi menusuk di jantung saya. Jadi saya kalau pulang dari mana-mana pelayanan, saya lihat agenda. Apa agenda? Oh ini kita belum nak tanda tangan. Oh disuruh bawa ini, cari sampul warna coklat. Ayo kita cari. Nah suruh bawa bola pingpong, ayo nak kita cari. Biar papanya pulang, enggak direpotkan dengan hal-hal itu. Kecuali kalau saya enggak ada ya. Nomanya, aku sudah pernah hubungin. Ya, nanti kalian berdua tolong handle. Kalau enggak apa siapa nih? Kamu atau kamu kasih kamu telepon. Bila... Ya, halo. Oh. Nah,
Jadi bahasa kasih itu tanggung jawab kita berdua ya, suami dan istri menjalankan peran masing-masing. Nah, karena Pak Sudi terikat dengan jam kantor yang dari pagi sampai malam, sedangkan saya pelayanan dan lebih fleksibel ya, ngajar TK juga tidak terlalu pagi berangkatnya. Setelah anak berangkat sekolah, saya berangkat ada di rumah, jadi saya lebih banyak standby di rumah, perhatiin agenda, besok harus bawa apa, ada ngeronce, besok harus bawa motek-motek. Nah, saya segera cari di mana ada motek-motek. Nah, itulah bahasa kasih kita kepada anak-anak kita. Nah, teman-teman, ya, teman-teman, itu tadi tentang bahasa kasih. Peran kita, Bapak, Ibu, bersama keluarga, tadi firman Tuhan berulang-ulang. Apakah sekarang sudah selesai pelajaran saya sebagai orang tua? Belum. Saya sama Pak Sudi juga masih terus belajar. Mari kita terus belajar menjadi orang tua yang bisa memberikan bahasa kasih sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Kalau anak saya nomor 1 bahasa kasihnya makanan. Kalau anak saya yang kedua, bahasa kasihnya buku. Barusan dia bilang, Mama ada novel baru Andrea Hirata. Mama mau beliin aku enggak? Berapa harganya? 83. Uang kamu berapa? Sekian. Oke, Mama tambahin. Nah, anak yang kedua ini suka baca. Semua buku Andrea Hirata tuh dia punya. Dia kelas 5 SD baca definisi code itu 4 kali. Nah, jadi bahasa kasih itu beda-beda. Nah, Bapak Ibu punya 2-3 anak itu bahasa kasihnya beda. Anak saya yang perempuan bahasa kasihnya juga beda. Nah, karena itu mari kita memberikan bahasa kasih, bukan berarti 5 tadi itu cuma 1 yang kita berikan. 5 bahasa kasih itu kita berikan semua kepada anak-anak kita. Tapi ada yang paling dominan. Kalau anak saya nomor 1 tuh dikasih makan paling girang. Kalau anak yang nomor 2 disuruh diajak jalan, kamu mau ke mall atau beli buku? Beli buku. Nah, beli buku cerita itu paling girang. Bawa ke pameran buku dari pagi sampai sore, kita cuma bilang, Mama cuman punya uang 85.000. Satu orang beli buku 85.000. Itu mereka girang dari pagi sampai sore di situ. Mereka baca dan hanya beli 1 buku. Nah, itu bahasa kasih ya. Jadi kalau ada pameran buku, kita lihat, ada, di sini Pak, ayo kita bawa. Nah, bersyukur anak-anak juga suka ke museum, Bapak Ibu, teman-teman. Puji Tuhan ya, Tuhan karuniakan anak ini yang tidak memboroskan uang kami, artinya kami tidak membawa mereka ke tempat yang sulit. Anak-anak ini suka ke museum. Semua museum Jakarta ini kami udah datangin. Museum itu murah, 5.000, 3.500. Terus bawa apa ya? Bawa burger yang dibuat dari rumah, bawa minum. Mereka bawa backpacknya, bawa makanan. Makan ke museum. Nah, itu bahasa kasih. Jadi mari kita melihat kebutuhan anak-anak kita, bahasa kasihnya seperti apa, dan kita menjadi orang tua yang menabung bahasa kasih untuk anak kita. Tujuannya dia menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang fit, menjadi orang yang benar-benar bisa menghadapi masa yang akan datang. Amin. Untuk sharing bersama hari ini, saya serahkan kembali kepada Pak Pujo. Terima kasih Kak Lena buat sharingnya yang luar biasa ya pada siang sore ini berbicara tentang bahasa kasih. Ini sambil menunggu rekan-rekannya akan bertanya, ini saya sedikit bertanya ke Kak Lena tentang quality time dengan anak. Pada saat zaman-zaman dulu dengan kesibukan yang kerja yang ada, memang itu kan susah untuk mencari ya kadang-kadang waktu gitu ya untuk mencari quality time itu. Kadang-kadang susah, itu sangat berharga sekali kalau kita bisa punya waktu yang khusus. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, nah bagaimana dengan kondisi saat ini di mana kita semua di rumah, ya kan? Kalau saya 2 minggu di kantor, 2 minggu nanti di rumah, selang-seling gitu ya. Tapi jadi akan lebih banyak memang di rumah, dan memang kondisi pandemik ini kita disarankan untuk tidak kemana-mana. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah gimana kita bisa jadi mengapa itu jadi suatu kualitas, karena sebenarnya tiap hari atau hampir dikatakan itu kita ketemu terus dengan anak, tetapi anak itu jadi merasa bahwa ini adalah quality time. Tapi karena mungkin saya melihat bahwa ini kan tiap hari sudah ketemu, tapi ada momen apa yang mungkin ini bisa menjadi anak itu merasa bahwa ini satu quality time gitu ya. Itu kalian.
Ya, terima kasih Pak Pujo. Ini pertanyaan menarik ya. Kalau dulu lagi sibuk kerja, Sabtu itulah quality time-nya Pak Pujo. Tapi hari ini kan banyak di rumah. Bagaimana supaya menjadi spesial? Nah, kalau saya lihat Pak Pujo sama Mbak Akam ini rajin sepedaan ya. Nah, sepedaan itu juga quality time. Waktu bersepeda itulah kita nilai-nilai, cerita tentang harapan, nasihat. Nah, itu artinya quality time. Jadi, quality time itu bukan bersama-sama, tapi sibuk sendiri, terus pegang handphone sendiri, itu bukan quality time. Atau bisa juga di rumah buat proyek ya. Misalnya kita bikin, kami pernah buat apa itu seperti siomay itu loh, buat bareng sambil ngobrol, terus dikukus bareng, terus kita nyoba. Pernah juga waktu itu bikin tofu dari kedelai, kemudian kita kasih telur, bikin tofu, kita makan bareng. Nah, jadi ada satu tofu yang kita bisa bicarakan, ada satu hal. Jadi setelah bikin tofu, ternyata makanan sehat itu murah ya Dek ya, daripada beli kita bisa bikin ya. Oh ya gampang, quality time. Jadi carilah kesempatan-kesempatan yang kita bisa memasukkan nilai-nilai atau cerita, misalnya kayak Pak Sudi ini kan apa ya, kisahnya banyak banget yang perlu bisa diceritakan, anak itu seru gitu kan. Nah, anak itu suka dengar gitu. Apa dulu waktu itu ya sepatu SD itu yang trinyicil gitu. Ya, nah itu jadi apa ya? Jadi seru ya. Nah, buatlah cerita-cerita menarik yang terlibat dan nanti ada nilai. Jadi ketika Pak Sudi bilang kamu bersyukur ya, Papa bisa beli sepatu kamu tuh nggak dengan mencicil, yang tadi dengan mencicil loh. Terus cicilan belum selesai, sepatunya hilang. Nah itu cerita-cerita, mungkin Pak Tio juga punya cerita menarik diceritakan kepada Darren, kepada Kevin, Yakin itu, atau Mbak Agnes, itu menjadi quality time gitu. Jadi carilah momen apa yang Pak Pujo mau ceritakan apa nih nanti, terus tujuannya apa, itu namanya quality time. Ya, baik, terima kasih. Ini sudah mulai masuk ini ya pertanyaan Kak Lena. Yang pertama dari Jimmy nih, ini menarik juga nih. Ini kita berbicara tentang statistik. Apakah ada data statistik, ada korelasi lah atau mungkin ya, itu umur anak dengan bahasa kasih yang dominan yang dibutuhkan. Misalkan ada kelompok umur balita. Ini kira-kira bahasa kasihnya seperti apa? Kemudian kelompok umur SD, bahasa kasihnya apa? Jadi kalau kita pertanyaannya tentang masa apakah ada data statistik atau mungkin ada satu reference buku yang bisa mengarah ke sana yang mungkin teman-teman akan bisa cari juga. Oke, Kalina itu pertanyaannya. Ya, kalau buku nanti saya cek ya Pak, ada referensi, nanti saya lihat di data. Tidak pernah dirubah, ya yang ini 2 orang ini berarti selama ini. Sebentar, ini ada yang. Oke. Ya, kalau bahasa kasih anak SD, SMA, sebenarnya pada prinsipnya itu sama. Cuman kita lihat khususannya. Anak yang ini bahasanya seperti apa, kemudian anak yang kedua seperti apa. Meskipun 5 bahasa itu sebenarnya memang harus diberikan kepada anak-anak kita. Tapi seperti tadi saya bilang, yang mana yang paling dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kalau misalnya tadi saya bilang makan, semua anak makan kan, tapi ada yang dia paling dominan tuh kalau dikasih makan memang berbeda banget. Ada yang satu kalau dikasih buku matanya berbinar kayak apa ya, kayak dapat berlian, saya bilang kalau dikasih buku. Kita lah orang tua yang kita belajar tentang anak-anak kita dan memberi bahasa kasih itu kepada anak-anak kita. Kalau buku nanti saya share mungkin ke Yeni kali ya, nanti ya saya lihat data di iPad saya. Reference ya, Kalina ya. Siapa tahu memang nanti buat teman-teman ini ketika menghadapi dia punya anak umur tertentu itu secara psikologis itu dia punya ada satu tahap tertentu ya dalam bahasa kasihnya gitu ya. Ada reference ya. Oh ya, Kalina mic-nya ya kalau bisa didekat kayak tadi agak lebih konsisten yang tadi kalau ini. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Suni. Oh, ini teman sejawat saya ini dulu, seangkatan lah.
Jadi Suni bertanya gini Kak, ini sebenarnya masalahnya hampir sama juga dengan saya juga dan yang lain-lain juga. Kalau anak SMP dan SMA mulai suka banyak main game, tapi mereka main bareng gitu ya. Tapi kalau udah asik bisa habis waktu. Gimana pendekatannya ya Kak? Kadang mereka bilang mami cerewet. Ya, Oh, ya. yang jadi Saya juga gimana sering nih Kak? bilang lewat sama anak saya. Sebelum mereka main handphone, kita buat kesepakatan. Kak, mic-nya direktif Pak. 1 jam. 1 jam ya, Dek. Nah, jadi ketika mereka mulai main, sebelum main maksud saya, kalau saya sebelum main, bisa terdengar? Ya, Bisa. ya. Sebelum main Udah oke. Bu, buat kesepakatan dengan anak SMP dan SMA itu 1 jam ya. Nah, kalau 1 jam belum selesai, oke, 10 menit. Nah, jadi kita sama anak SMP dan SMA ini harus buat kesepakatan. Karena tadi kan kita orang tua pemegang otoritas ya, karena itu kita buat kesepakatan. Kenapa kamu cuma boleh main 1 jam? Misalnya kan kamu sekolah juga sudah Zoom, sudah lelah, pakai Google Meet sudah lelah. Jadi ayo kita melakukan aktivitas yang lain. Nah, atau kalau dia misalnya hari tidak sekolah, bisa dikasih kelonggaran misalnya 2 jam. Jadi kalau saya buat kesepakatan dengan anak, bukan nggak boleh main handphone. Buat kesepakatan berapa lama boleh dia main. Itu aja. Ya, itu artinya kalau udah sepakat, jadi anak itu akhirnya bisa mengerti kalau ini nggak ada lagi kata laki cerewet gitu ya. Kalau sudah sepakat, Iya, betul. kan cerewet gitu kan sudah. Oke. Kalau saya sih memang handphone itu Sabtu Minggu buat anak-anak gitu. Kalau jam sekolah mereka. Ya, itu bagus, Pak. Kalau ada satu yang nih, kalau masalah yang game itu memang kalau saya dalam kondisi sekarang ini kan pandemik ya, banyak di rumah. Saya juga bisa main game bersama anak bareng gitu. Nah, akhirnya saya memang membelikan game itu teknologi tahun 2011, which is 10 tahun yang lalu lah ya. Itu game Wii, Nintendo Wii. Bisa main tenis, bisa badminton sambil loncat-loncat di depan TV. Jadi kita sambil gerak, sambil kita bergame bersama gitu. Itu sebenarnya teknologi lama dan murah gitu karena sudah nggak keluar lagi, barangnya bekas lagi. Tapi itu salah satu bentuk waktu bersama gitu, main game bareng tetapi juga kita sehat. Ini sih yang saya alami selama pandemik itu seperti itu yang saya lakukan sama anak-anak. Handphone mereka Sabtu Minggu, kalau hari biasa bisa Nintendo, tapi itu sambil olahraga. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Alam ya. Kalena, bagaimana kita mengetahui bahasa kasih seorang anak? Jadi mungkin secara spesifik ya, bisa mendeteksi. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, tapi mungkin ada spesifik. Ya. Tadi Bu, saya jelaskan kalau ada anak yang dia suka pegang-pegang kita, rambut diputer-puter, kan dari kecil ada tuh anak yang suka puter-puter rambut kita, peluk-peluk kita. Oh, dia bahasa kasihnya tuh memang dengan pelukan. Mama datang, dia dipeluk udah senang. Nggak perlu dibawain martabak, tapi dipeluk juga senang. Jadi bagaimana kita mengetahui bahasa kasih seorang anak ya ketika kita berelasi, banyak bermain dengan dia, mendekati dia, sehingga kita lebih tahu spesifiknya. Saya juga Bu, waktu anak umur 2 tahun, 3 tahun belum tahu saya bahasa kasih itu. Tapi ketika anak sudah mulai masuk usia TK, saya lihat anak saya yang nomor 2 kok suka baca. Terus kalau ngelihat buku, dia belum bisa baca, tapi ngelihat buku tuh mengamati detail dan gak nyobek-nyobek buku. Kalau yang satu kerjanya nyobek-nyobek buku. Tapi kalau yang 2 ini apik banget. Buka buku pelan. Oh, saya lihat dia kalau buku suka ya. Nah, begitu TK saya beli, kelas 1 SD saya beli. Kemudian saya kaget waktu dia kelas 5 SD. Kamu baca apa ini? Ini mah Da Vinci Code katanya. Aku udah baca. Kamu baca berapa kali? 4 atau 5 kali dia baca. Dan itu butuh waktu ya kita tahu bahasa kasih kepada anak gitu loh. Jadi kita orang tua yang mengetahuinya itu bahasa kasih itu. Ya, berarti itu butuh kepekaan juga ya, Kalena ya. Ya, banyak bermain, belajar sama dia, mendengar.
dan juga mungkin perlu banyak buku, baca buku psikologi anak ya, mungkin sebagai Ya. Ya, baik. Saya pikir kemudian ada pertanyaan lagi nih, ada masih beberapa pertanyaan. Bagaimana ini dari Oni Sianturi, bagaimana mendisiplinkan anak usia 2 sampai dengan 4 tahun? Apakah dengan menghukum, contohnya mendudukkan di tempat lain itu bisa dan seberapa sering? Nah, ini masalah mendisiplinkan anak yang takutnya jadi kalau itu mungkin menyakiti atau merasa sakit hati itu bisa terbawa sampai dewasa ya. Akhirnya bukan lagi bahasa kasih juga. Gimana kali? Iya, Ibu, saya belum tahu contoh mendisiplinkan yang Ibu maksud, tapi mungkin ketika dia melakukan hal yang buruk, misalnya mungkin dia menumpahkan air gitu kali ya. Kalau anak usia 2 sampai 4 tahun, kalau menghukum, saya sih tidak pernah menghukum anak usia 2 sampai 4 tahun. Kalau saya ya Bu, karena itu masa dia belajar. Pernah dia menumpahkan air, kan karena dia ingin tahu ya, begitu gelas dituang, oh air itu tumpah, saya elap gitu. Jadi ketika nanti udah mau masuk usia TK, itu ada kita kasih aturan. Tapi namanya mendisiplinkan itu nggak ada dengan hukuman. Misalnya dikurung di kamar mandi, berdiri dengan satu kaki ditekuk, enggak. Jadi kami anak memang sejak kecil makan itu duduk bareng dengan kami dan tidak di televisi. Jadi saya sama Pak Sudi karena kami pelayan anak ya, jadi udah ada kesepakatan sejak saya hamil, sejak saya mengandung anak pertama, saya stop nonton televisi. Saya dulu mendisiplinkan diri saya untuk tidak kecanduan dengan televisi. Jadi saya stop, saya melakukan aktivitas yang bermanfaat, saya baca buku banyak-banyak, saya langganan majalah tentang kehamilan, tentang mendidik anak, dan itu modal buat saya. Jadi ketika anak lahir, dia bisa duduk, jam makannya mungkin berbeda, tapi saya dudukkan bareng. Mama papa makan ya, adik di sini ya, dan mereka lihat itu. Nah kalau misalnya dia anak saya Amiko itu pernah itu usia 3 tahun, dia dorong lemari dan pintunya itu rubuh. Dan saya nggak marahin, mertua saya marah sama saya. Kamu ini loh, anak salah kok malah diketawain katanya kan. Saya bilang gini, Mak, dia kuat loh. Siapa tahu nanti dia jadi atlet angkat besi loh. Nggak bangga mama, cucunya jadi atlet angkat besi. Dimarahin anakmu itu, salah. Terus saya bilang, Mak gimana ya cara marahnya? Dia usia 3 tahun, dia dorong lemari, terus pintunya rubuh. Syukurnya dia nggak kena, saya bilang begitu kan. Jadi kalau anak usia sampai 2 sampai 4 tahun, nilai-nilai yang kita kasih tahu. Kalau hukuman fisik sih enggak. Kalau ikut kebaktian, saya kasih tahu sama anak saya. Nanti kebaktian duduk di samping mama. Kamu bawa apa yang buat kamu nyaman. Aku bawa kertas mas sama gunting, bawa. Aku bawa Lego, bawa. Jangan jalan-jalan waktu kebaktian. Selama dengar firman Tuhan nanti enggak jalan-jalan. Setelah kebaktian boleh selesai. Nah ketika dia patuh, saya peluk kuat erat-erat semua. Aduh, Tuhan Yesus baik, mama bangga punya anak hebat. Nah, waktu dia melanggar, saya pulang saya bilang, mama sedih hari ini, Dek. Iblis itu pakai kita ya untuk mengganggu kebaktian. Tadi udah sepakat loh, adik kalau bawa gunting sama kertas enggak ganggu. Tapi tadi kok ganggu-ganggu, dorong-dorong kursi ya, Dek. Terus dia kan diam, dia ngerti. Besok enggak gitu lagi ya, Dek. Ya. Mama doakan ya. Nah, saya peluk dia, saya doakan. Tuhan tolong besok Amiko bisa ibadah dengan tenang. Tidak dipakai iblis untuk mengganggu orang lain. Nah, itulah bahasa saya. Jadi enggak ada hukuman. Kamu tadi nakal di kebaktian berdiri di pintu. Enggak. Jadi saya seperti itu. Dan puji Tuhan manjur ya. Dengan dipeluk, kepalanya dipegang. Enggak buat gitu lagi ya dek gitu. Kalau saya itu Bu, karena usia 2 sampai 4 tahun itu masanya kita menerapkan kasih ya kepada anak ya. Hukuman-hukuman mungkin dia belum ngerti ya. Tapi kalau dia melanggar, kita kasih tahu. Tapi kalau dia baik, kita juga kasih tahu, kita peluk. Kadang-kadang saya bilang, wah hebat, hari ini kita jadi satu tim yang solid. Kamu tadi luar biasa di pelayanan. Ayo sekarang kita masuk ke Indomaret. Boleh pilih ice cream. Yang mahal boleh mah? Boleh. Nah, saya bilang, es krim yang paling mahal berapa sih Indomaret itu berapa belas ribu doang kan? Dia pilih. Nah, akhirnya terjalin kerjasama yang baik.
antara saya dengan anak saya, karena kami juga kan nggak ada pembantu ya, saya pelayanan bawa anak kan, jadi harus ada kata sepakat dari awal. Nah itu mungkin Ibu Oni Sianturi. Ya, oke. Terima kasih Kak Lena. Jadi memang kalau kita mendiskusikan anak itu kan memang harus hati-hati ya. Kalau apalagi kalau sudah sampai ke fisik, karena biasanya itu akan terbawa sampai dewasa gitu. Walaupun maksud kita baik gitu ya, tetapi kadang-kadang itu akan menjadi menjadi sesuatu yang melekat terus, dan itu akan dilakukan lagi dengan anaknya dia nanti terus berulang terus, nggak akan pernah terputus gitu ya. Memang harus hati-hati dan harus Iya bijaksana. betul. Iya Pak Pujo, dan anak itu bisa mengerti perasaan kita, Ibu. Saya juga kaget, anak saya pernah kelas 1 SD itu nangis sejadi-jadinya, minta maaf sampai kencingnya keluar. Itu saya enggak marah, enggak pukul loh, tapi dia tahu dia salah, dia nangis. Mama, aku mohon maafkan aku, ampuni aku ya Mama, tolong aku, doakan aku, tumpang tangan Mama. Dia tuh nangis, ingusnya keluar, airnya keluar. Minta maaf itu dia kencing di celana. Ibu, apa kita seperti apa ya mau mendisiplinkan anak? Masa kita pukul? Enggak dipukul aja dia udah sadar nangis. Akhirnya saya lihat dia, loh, saya peluk dia tuh dengan basah-basah di celananya tuh saya peluk dia. Iya, Mama doain, Mama tumpang tangan, saya bilang. Nah itu cara kita mendisiplinkan anak kita, salah satu cara ya. Dan anak itu mengerti Ibu, usia 2-3 tahun dia udah mengerti perasaan kita. Sorot mata kita marah pun dia udah mengerti kok. Kenapa? Karena kita punya hubungan yang baik dengan anak kita. Dia tahu ini Mama seperti ini. Kalau Mama diam, Mama lagi ini nih. Kalau Papa sudah mulai ini begini, dia udah nangkap bahasa kita juga. Ya, terima kasih. Ya, sedikit komentar dari Welin ya. Dari Welin. Ini sangat terberkati, dan ini berkomentar bahwa sebagai suami istri itu harus sepakat dalam sehati ya dalam mendidik anak, supaya anak itu juga akan tahu bahwa orang tua ini punya yang sama gitu ya, dan harapan bahwa semua itu boleh dilakukan itu dasarnya dari firman Tuhan. Ini nilai Kristiani itu benar-benar diterapkan. Baik, ada lagi yang bertanya. Ini sampai jam berapa, Mas Alam? Atau udah selesai nih, udah habis waktunya? Satu lagi pertanyaan mungkin, Kak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi Atau mau langsung juga boleh lah. Ya. Kak Welin, ada pertanyaan di paragraf berikutnya, bagaimana Kak Lena dan suami bisa sepakat dan sehati seperti ini? Mungkin itu bisa dijawab. Oh ya, pertanyaan di belakang ya, supaya sepakat ya. Ya, saya bersyukur ya dari awal pernikahan memang Pak Sudi juga menolong saya. Pak Sudi bilang banyaklah kesepakatan yang kami buat. Salah satunya Mama boleh pelayanan kemana saja. Saya tidak larang. Karena memang kamu punya panggilan khusus untuk melayani. Tapi ingatlah, keluarga inilah pelayanan yang utama. Jadi anak itulah menjadi pelayanan pertama saya. Saya tidak akan tinggalkan anak-anak di usia waktu dia masih usia-usia kecil. Saya nggak pernah menginap di tempat pelayanan ya. Jadi pelayanan yang dekat-dekat saja. Ketika dia usia dewasa, saya berani ikut mission trip sampai 2 minggu, sampai di Palu. Saya pernah di Sumba itu 2 minggu ya. Saya pelayanan di desa tertinggal yang nggak ada listrik, nggak ada sinyal. Saya 2 minggu ada di sana. Tapi anak saya sudah besar. Dan kesepakatan yang kami buat adalah ketika ayah mendisiplinkan, saya tidak boleh membela. Dan puji Tuhan, Tuhan itu baik ya, karena Tuhan menolong kami dengan doa dan anugerah Tuhan. Ada baca firman tiap hari, kami tiap malam berdoa sama anak-anak, pagi-pagi berdoa sama anak-anak. Setiap saya bilang enggak, tanpa sepengetahuan saya, anak saya ini mencoba menelpon ayahnya, tapi ayahnya juga bilang enggak. Saya heran. Satu kali anak saya bilang gini, Mama aku pegang handphone Mama. Mama jangan pengaruhi Papa. Papa kan bilang, Mama bilang nggak boleh. Aku tanya Papa, kalau Papa bilang boleh, boleh. Boleh. Oke, dia pegang handphone saya, Mama nggak boleh pengaruhi. Saya pikir papanya jawab apa ya. Terus dia bilang gini, dia kasih handphone. Nih, Mah, ternyata sama aja ya Mama sama Papa. Saya bilang, Bang, kami ini orang tua yang
dipakai Tuhan untuk mendidik kamu. Kalau mama bilang enggak, papa juga pasti bilang enggak. Enggak ada kode-kode kan? Kamu pegang handphone mama. Tapi hati mama sama hati papa sudah menyatu. Kalau mama bilang enggak, pasti papa bilang enggak. Kalau papa bilang enggak, mama juga bilang enggak. Karena hati kami menyatu nak dalam Tuhan. Nah, jadi saya sering dicobain teman-teman sama anak saya. Anak-anak remaja kan suka mencoba kita kan. Pokoknya mama jawab apa ini? Enggak. Sekarang kunci terakhir papa. Mari tarik handphone mama. Selalu saya dicoba. Tapi puji Tuhan sampai sekarang jawaban saya sama Pak Sudi sama. Dan kalau saya marah, Pak Sudi tidak pernah ikut marah dan tidak membela. Kalau Pak Sudi marah, saya juga tidak ikut marah dan saya tidak membela. Dan setiap kali kami marah, kami akhiri dengan doa dan pelukan. Bahwa kami orang tua nak dipakai Tuhan menolong kamu sampai nanti kamu menikah. Ini tanggung jawab kami mendisiplinkan kamu. Jadi tidak ada kemarahan dengan kemarahan, berakhir dengan diam-diaman, masuk kamar masing-masing. Selalu kami akhiri dengan doa dan selesai di kamar tidur saya biasanya. Itu teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Kak Lena. Ya, sepertinya sih kita berikan satu pertanyaan, tapi ini sepertinya sudah tidak ada ya, Mas Alam ya. Jadi waktu sudah. Sore Kak, boleh tanya? Boleh. Ini terakhir ya? Iya, langsung Oke. ya Kak. Oke. Halo Kak Lena, Kak saya mau tanya, gimana sih caranya kita ini mengajarkan anak ketika anak di usia sekolah dan pelajarannya itu kan banyak gitu Kak. Kadang guru menyampaikan sedikit, tapi kita di rumah orang tua kan harus lebih explore lagi. Terus anaknya mungkin nangkapnya masih kurang atau sudah tahu, tapi kalau ditanya lagi kok pura-pura nggak tahu gitu-gitu, sampai kadang tuh gimana ya? Jadi saya mau tanya sharing pengalaman sih Kak Lena kalau mengajarkan anak tuh gimana supaya tetap bisa sabar, tetap kontrol emosi itu gimana Kak? Mungkin ada pengalaman yang bisa di-share. Makasih Kak Lena. Pertama, saya mengajar anak itu tidak dalam kondisi yang lapar. Jadi tidak dalam kondisi lapar. Jadi kami selesai makan bareng, kemudian saya ngajar anak saya. Jadi suasananya memang dalam kondisi yang happy. Jadi tidak ada pukulan juga, tidak ada yang rambutnya ditarik-tarik ini, terus tidak ada juga papan penggaris yang dipukul-pukul, itu nggak ada. Saya selalu bilang sama anak saya, kamu belajar ini nak untuk kamu, mama hanya mendorong saja. Kamu mau jadi orang hebat, ayo sekarang belajar yang baik. Nah terus siapa tadi yang nanya ya? Mariska Kak. Mariska ya. Mariska, anaknya umur berapa nih? Ini lagi persiapan masuk SD Kak. Persiapan masuk SD. Oh iya. Nah, ya TKB. Nah ini kan pelajaran banyak, tapi nggak usah, maksudnya gini, nggak usah semua materi juga kita kasih. Nah saya pernah nih ya, anak saya nyiapin anak saya ulangan. Teman-teman, anak SD kelas 3 kalau nggak salah, atau kelas 4 waktu itu ya, 7 tugas DPR, 7 tugas MPR. Apa sih dampaknya ya untuk mereka paham? Lalu saya bilang, ini saya kasih bocoran aja, tapi nggak perlu dikasih tahu ke gurunya. Dek, tugas MPR-nya ada 8, kamu hafal 4 aja ya. Tugas MPR-nya ada 7, kamu hafal 3 aja. Nah, itu yang saya lakukan, Bu. Terus kami buat singkatan-singkatan. Jadi kalau misalnya jenis-jenis tulang, itu kan ada tulang pipih, tulang bundar, tulang apa, kita singkatin. Kita singkatin ya, Dek ya. Nah, itu seperti itu. Kalau masih kecil itu pembelajarannya itu dengan bermain, Bu. Masih TK ini banyaklah menggunakan jari-jari, kemudian banyak menggunakan gerakan tubuh, kayak menjumlah-jumlah itu bisa dengan jari-jari gitu. Kalau saya sih pengalaman saya itu, Bu. Nanti kalau usia SD nggak usah dihafal-hafal semua, Bu. Kita juga nggak hafal kok tugas MPR. Ibu hafal nggak tugas MPR, tugas DPR? Nggak ada, nggak hafal. Saya juga nggak hafal kan. Tugas DPR, DPA, MPR, BPK, suruh Bu dari 8 suruh hafal, suruh baca 3. Deh intinya aja 3. Saya bikin ringkasannya 3. Yang 5-nya tinggalin aja, saya bilang gitu. Nah itu sih Bu, kalau belajar yang agak sulit tuh buat anaknya matematika. Matematika Bu, dari dia usia SD kelas 1, 2, 3 itu kan peletakan dasar. Itu kita harus menang di situ supaya nggak gagal. Jadi bilangan yang dijumlahin 11. 5 tambah 6. Cepet ya, Dek. Jumlah 2 bilangan dijumlahin jadi 11.
Oh, 2 tambah 9. Nah, itu fondasi awal. Terus ke perkalian. Nah, kalau kita menang di situ, nanti waktu dia kelas 4, rumus mencari luas jajaran genjang, terus volume lingkaran di kelas 5 SD, kelas 6 SD, terus apalagi trapesium. Nah, itu dia udah gampang karena kelas 1, 2, 3 itu matnya udah fondasinya udah bagus gitu, Bu. Dan jangan bilang kamu harus juara. Saya nggak pernah bilang sama anak saya, "Papa kamu dokter ya, ahli fisika, kamu harus jago." Enggak. Anak saya pernah remet, Bu, matematika. Walaupun bapaknya ahli matematika ya, dulu pernah jadi dosen fisika bapaknya, tapi saya nggak pernah bilang. Nah, anak kita adalah anak kita. Suami kita itu produknya mertua. Jadi anak saya ini produk saya, dia matematikanya seperti apa itu ya kita terima. Kamu matematika 50, kamu anak mama. Kamu matematika 40, ya anak mama. Apalagi Bu, anak saya unik ya. Anak pertama suka matematika. Waktu SMP dia best student matematika. UN-nya 100, Arlen. Lalu muncul anak kedua, bilang, "Mama cari saya sekolah yang nggak ada matematika, Mama." Bertentangan ya, Bu. Terus saya bilang, "Nak, nggak ada sekolah yang nggak ada matematika. Kamu cukup di KKN saja. Kalau KKN-nya 70, kamu 70 saja. Supaya tidak ada yang mengulang itu loh. Klinik. Kalau di sekolah mereka tuh klinik. Supaya kamu nggak masuk klinik." Nah, jadi mari kita melihat bahwa anak saya nilainya 17, yaitu anak mama, kasih pelukan. Anak saya nilainya 50, kasih pelukan. Bapak, Ibu, teman-teman, saya sebenarnya bisa malu. Anak saya itu sekolah, di satu sekolah, guru agamanya itu adik kelas saya. Bapak, Ibu tahu nilai ulangan agamanya 41. Apakah saya malu? Ya, itu anak saya. Terus saya tanya, kenapa sih? Oh, salahnya di sini. Oh, gini. Oh, rupanya jawabannya harus teologis. Mengapa Yesus harus disalib? Dia tulis macam-macam. Ternyata dalam salib itu kasih dan keadilan Allah bertemu. Kasih ayatnya ini, keadilan ini. Jadi nilai 41. Dan itu adik kelas saya. Ya nggak apa-apa. Kan itu anak saya kan nilainya 41. Malu nggak Kalena? Enggak lah. Itu anak saya dan saya bersama-sama memperbaiki. Bapak Ibu, teman-teman, di akhir ini semua anak kita usia sekolah berapapun nilainya, hargailah itu. Jangan dengan kemarahan ya. Anak saya nilai 57, saya ya kamu harus lebih banyak berjuang. Mama, aku PKN-nya 51, ya itu menghafal ya, ayo kita menghafal. Mama, aku matematikanya remedial. Matematika butuh latihan, ayo kita berlatih. Tidak ada kata kemarahan, kamu bodoh, bikin mama malu, kamu ini gimana sih berulang-ulang, enggak. Karena sebenarnya anak kita juga di bawah tekanan di sekolah. Dia juga pengen kasih yang terbaik, dia juga belajar, tapi belum mencapai hasil yang sesuai dengan KKN. Karena itu kita orang tua mendorong dia, mendampingi dia lagi untuk bisa meraih yang terbaik, bukan juara 1 ya, meraih yang terbaik. Nah, kiranya sharing bersama hari ini menjadi berkat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Karina buat sharingnya yang menguatkan dan juga memberi pencerahan bagi kita semua, terutama dalam hal bahasa kasih anak, mendidik anak, dan semoga bagi kita semua yang baik yang sedang dalam perencanaan membangun keluarga atau yang sudah itu menjadi semakin dikuatkan. Ya, terima kasih sekali lagi Kak Lena buat sharingnya. Ya, rekan-rekan alumni dikasih Tuhan, kita udah selesai sharingnya. Nanti ada kuisnya ya, ingat nanti ada kuisnya. Nanti seputar tadi apa yang disampaikan. Kita akan menyambut atau menjawab apa setelah kita selesai renungan tadi atau sharing ini, kita akan sama-sama mengucapkan lagu Ku Hidup Bagimu.
dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya, berikutnya warta ya, dipersilahkan. Terima kasih Kak Pujo. Selamat sore teman-teman. Saya menyapa teman-teman alumni yang sudah hadir, begitu juga yang baru pertama kali hadir di dalam PD Alumni Siang sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Dan ya, kami semua berharap dari tim KPAB bahwa PD ini, Persekutuan Doa ini benar-benar bisa menjadi wadah bersekutu bagi kita semua untuk bertanya kabar, untuk temu kangen, termasuk juga untuk bisa saling mendoakan dan mendukung satu sama lain. Jadi diharapkan untuk teman-teman alumni yang sudah hadir di siang sore hari ini bisa juga mengajak teman-teman alumni lainnya untuk kembali bersekutu juga di setiap Sabtu di jam dan juga di waktu yang sama di setiap Sabtu pukul 2 siang di dalam Persekutuan Doa Alumni. Dan termasuk juga saya akan menyampaikan untuk Sabtu depan kita tetap ada PD ya KT Gama. Kali ini berupa talk show. Jadi sesuai dengan tema kita di bulan Januari ini kita mengangkat tema keluarga dan PD minggu depan akan mengangkat tema pemulihan dan pengampunan. Kita akan sama-sama berdiskusi dari Bu Ailin Mamahit dari STT Saat dan kita akan belajar mengenal luka batin dari kita masing-masing. Ada hal yang mungkin yang menjadi trauma masa lalu dan bisa kita gali dan bagaimana kita bisa dipulihkan dan kita juga bisa menerima pengampunan dan bisa
melihat bagaimana anugerah Allah itu juga boleh nyata di dalam membentuk karakter kita. Jangan lupa ya, ajak juga teman-teman lainnya untuk bisa ikut di dalam talk show Sabtu depan. Termasuk juga kita memiliki akun Instagram di AKT Gama. Jadi di era sekarang, di era teknologi informasi dan komunikasi, kita memiliki banyak akun termasuk Facebook, YouTube, dan Instagram. Salah satunya lewat Instagram, teman-teman alumni bisa follow akun ini supaya juga bisa mengikuti perkembangan terkini, berita terkini dari persekutuan kita PMKT UGM ataupun juga untuk publikasi-publikasi seperti halnya PD atau mungkin kita bisa saling berbagi di situ. Jangan lupa di follow @YAKTGama dan teman-teman bisa lihat di sini. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan bahwa persekutuan kita ini juga didukung oleh sesama alumni. Jadi apabila Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang ingin mendukung pelayanan AKT Gama dapat diberikan melalui rekening yayasan alumni yang tertera di dalam layar. Ada rekening mandiri atau BCA atas nama Kak Pianda Serginia atau Kak Susan. Silakan nanti nomor rekening mandiri dan BCA juga bisa ditanyakan kepada teman-teman pengurus. Dan selanjutnya saya akan kembali. Welin juara 3, juara kedua Jimmy, dan juara 1 adalah Natasha, Teknik Kimia 2014. Ya, jadi ini juga juaranya ya, nanti Mas Alam silahkan ini di capture, nanti bisa menghubungi siapa tadi ya? Ya nanti menghubungi Mas Alam lah ya, nanti untuk ininya. Baik, itu teman-teman game kita sedikit refreshing, sekaligus kita ya kita sedikit mengingat materi tadi yang sudah disampaikan ya. Dan semoga ini bisa menjadi semakin paham dengan apa yang disampaikan oleh Kak Lena tadi. Baik, kita akan menutup. Sebelum menutup ada ini Mas Alam atau langsung ditutup nih? Langsung ditutup dalam doa, Kak. Oh, sudah. Nanti yang menutup saya atau bisa menunjuk orang lain atau gimana? Mohon dengan kasih Kak Hengki, bisa? Tes. Ya. Baik, mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk persekutuan di hari ini. Kami bersyukur untuk apa yang boleh dibagikan Kak Lena. Dan kami bersyukur juga boleh dilayani oleh Mas Pujo di hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk teman-teman yang boleh berada di balik layar. Dan terutama juga bersyukur untuk kami semua yang boleh hadir dan merasakan persekutuan di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan hidup kami, biarlah terus menjadi pribadi dan anak-anak yang berkenan kepadamu. Terpujilah Tuhan, kami akhiri persekutuan kami sore hari ini hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, ibadah sudah selesai. Biasanya apa? Foto ya, biasanya ya.